Jumat pagi. Neraka itu bernama sarapan pagi bersama suamimu yang seorang psikopat. Fitri semalaman tidak tidur. Sedetik pun matanya tidak terpejam. Dia berbaring kaku di samping Reza, berpura-pura terlelap dalam buayan, vitamin, palsu. Padahal setiap napas yang diembuskan Reza di sampingnya terasa seperti embusan angin kuburan. Jantungnya berdisko gila-gilaan, memikirkan rencana. Sabtu, lusa. Sabtu adalah besok. Dia hanya punya hari ini. Hari Jumat ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup. Dia harus mendapatkan bukti itu. Ponsel itu. Dia harus menyalin data neraka itu. Tapi bagaimana? Setelah insiden tikus semalam, Fitri tahu Reza tidak bodoh. Pria itu licik. Pria itu adalah ular. Tadi malam, Fitri yakin dia telah mengunci laci itu lagi. Dan dia yakin Reza mengawasinya. Pukul 7 pagi, Fitri bangun. Berpura-pura menguap. Pagi, Mas, sapanya. Mencoba suaranya semanis madu. Padahal di dalam hatinya dia sedang meludahi wajah pria itu. Pagi, sayang, balas Reza, tersenyum dari meja kerja. Dia sudah rapi. Aneh. Biasanya dia baru bersiap-siap jam 8. Gimana tidurnya? Nyenyak? Vitaminnya manjur, kan? Mata itu. Mata elang itu mengawasinya. Menilainya. Fitri tertawa kecil. Tawa yang terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Iya, Mas. Pules banget. Rasanya badanku enteng. Bagus. Teruslah berakting. Fitri. Mas kok sudah rapi? Nggak ke kantor? Tanya Fitri, sambil berjalan ke dapur. Jantungnya berdebar. Mas kerja dari rumah hari ini. Banyak data yang harus direview. Jawab Reza. Hati Fitri mencelos. Kerja dari rumah? Itu berarti dia akan duduk di depan meja kerja itu sepanjang hari. Menjaga laci iblisnya. Habislah dia. Fitri tidak boleh panik. Dia harus berpikir. Ya sudah. Aku buatin kopi spesial ya, Mas, kata Fitri. Boleh, kata Reza. Matanya sudah kembali fokus ke layar laptopnya. Ini dia. Laptop. Sebuah ide gila, ide nekat, terlintas di kepala Fitri. Ide yang sangat berisiko. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menciptakan kepanikan. Dia harus menciptakan pengalihan isu. Tangannya gemetar hebat saat dia mengambil bubuk kopi. Dia harus tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia menatap ke laci tempat dia menyimpan barang-barang lamanya. Di sana, di antara tumpukan buku kuliah yang sudah berdebu, ada sebuah flash drive lama berwarna merah. Menya, aman. Dia kembali ke dapur. Dia merebus air. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bau mesiu. Dia membuat kopi terkuat. Pahit. Panasnya mendidih. Kopi siap, Mas. Serunya. Suaranya dibuat ceria. Dia berjalan dari dapur menuju ruang kerja. Reza masih di sana, duduk membelakanginya, terpaku pada layar laptop. Sempurna. Fitri membawa cangkir kopi panas itu dengan kedua tangan. Langkah 1. Langkah 2. Dia tepat di belakang Reza. Ini, Mas, kopinya. Dan kemudian, dia melakukannya. Dia tersandung. Aduh, pekiknya. Biur. Seluruh isi cangkir. Kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Tumpah. Bukan ke lantai. Bukan ke meja. Tumpah tepat di atas keyboard laptop Reza. Laptop yang sedang menyala. Astagfirullah. Fitri. Reza melompat dari kursinya. Suaranya bukan lagi bentakan. Itu adalah raungan. Raungan hewan buas yang terluka. Laptop Mas. Data Mas. Ya Tuhan. Reza panik. Benar-benar panik. Dia lupa pada istrinya. Dia lupa pada laci. Dia lupa pada segalanya. Dunianya kini adalah laptop yang baru saja disiram air panas. Maaf, Mas. Maaf. Tadi kesandung. Nggak sengaja. Fitri berakting, memasang wajah paling panik dan bersalah. Diam kamu. Ambil lap.
Cepat, bentak Reza. Dia mengangkat laptop itu, membalikannya, mengguncang-guncangnya. Cairan kopi menetes-netes ke lantai. Saat Reza berlari panik ke dapur mencari lap kering, Fitri tidak membuang waktu sedetik pun. Dia tahu di mana Reza menyimpan kunci laci yang asli. Di gantungan kunci mobilnya. Fitri menyambar gantungan kunci itu dari meja. Klik. Laci terbuka. Jantungnya serasa mau copot. Ponsel iblis itu ada di sana. Dia menarik flash drive merah dari sakunya. Tapi dia butuh kabel data. Di mana? Dia mengobrak-abrik laci itu. Di sana. Kabel data hitam. Dia mencolokkan ponsel ke kabel, dan kabel ke flash drive. Dia bersyukur flash drive lamanya punya konektor OTG. Layar ponsel menyala. Meminta kode sandi. 130.899, tanggal lahir si pelakor, Karina. Terbuka. Dia masuk ke galeri. Dia masuk ke aplikasi chat. Salin. Salin semua. Bisiknya pada dirinya sendiri. Dia menekan, pilih semua, di galeri. Ratusan foto dokumen. Salin ke USB drive. Proses penyalinan dimulai. Memindahkan 1250 item. 1%. Ya Tuhan, lama sekali. Dari dapur terdengar suara Reza mengumpat-umpat. Mati. Laptopnya mati total. Sialan. 5%. Fitri gelisah. Dia harus menyalin chat juga. Dia membuka aplikasi chat damar. Tidak ada opsi, salin. Brengsek. Dia harus memotretnya. Tapi pakai apa? Ponsel barunya ada di kamar. Kalau dia ambil, Reza akan curiga. Dia harus fokus pada salinan galeri. Itu yang utama. 15%. Fitri, kamu di mana? Suara Reza semakin dekat. Di sini, Mas. Cari lab lagi. Bohong Fitri. Sambil menunggu, matanya liar memindai isi ponsel itu. Dia melihat satu folder yang tadi malam tidak sempat ia buka. Folder itu terkunci. Dia membukanya. Tidak ada sandi. Isinya ya Tuhan. Folder itu berisi rekaman, audio, dan video. Dia mengklik satu video pendek. Seorang wanita. Bukan Siti. Bukan Bella. Wanita lain. Matanya kosong. Rambutnya acak-acakan. Dia tampak linglung. Seperti orang mabuk berat. Tanda tangan di sini, Lina. Terdengar suara di balik kamera. Itu suara Reza. Suara manis yang sama yang memanggilnya. Sayang. Aku mau pulang. Rintih wanita bernama Lina itu. Tanda tangan dulu. Ini surat izin cuti kamu. Tanda tangan. Nanti kita pulang. Bujuk Reza. Wanita itu, dengan tangan gemetar, menandatangani setumpuk kertas. Fitri mematikan video itu. Tangannya mual. Itu bukan surat cuti. Itu pasti surat kuasa pengalihan aset. Dia membuka rekaman audio. Isinya hanya rintihan. Jangan. Mas sakit, jangan, vitaminnya pahit. Fitri menutup mulutnya. Dia tidak bisa bernapas. Ini lebih gila dari yang dia bayangkan. 75%. Ini gara-gara kamu. Semua data kantor Mas hilang. Reza masuk kembali ke ruangan. Wajahnya merah padam karena murka. Dia melempar lap basah ke lantai. Mas, maaf. 95%. Maaf. Kamu pikir maaf bisa mengembalikan data Mas? Reza membentaknya. 100%. Pemindahan selesai. Ya Tuhan, Mas aku ganti. Tepat saat Reza membalikan badan, membelakangi Fitri untuk menatap laptopnya yang sudah mati dengan putus asa. Cepat. Fitri mencabut flash drive. Mencabut kabel. Melempar ponsel kembali ke laci. Mengunci laci. Melempar gantungan kunci kembali ke meja dengan suara pelan. Semua dalam 3 detik. Ketika Reza berbalik lagi untuk memarahinya, Fitri sudah berdiri di depannya, menangis terseduh-seduh. Maaf, Mas aku benar-benar nggak sengaja. Isaknya. Reza menatapnya dengan jijik.
Sudah, jangan nangis. Bikin pusing. Gara-gara kecerobohan kamu, pekerjaan Mas hancur. Reza sibuk. Dia mengambil ponsel barunya, ponsel kerjanya yang asli, dan mulai menelepon seseorang. Halo, Damar. Gawat, laptop gue mati total. Data di sana. Sialan. Kayaknya kita harus percepat. Fitri tidak mendengarkan lagi. Dia terus menangis, tapi di dalam hatinya, dia tersenyum. Di dalam saku daster yang ia kenakan, tergenggam sebuah flash drive merah. Panas, sepanas api neraka. Dia berhasil. Dia mendapatkan bukti kunci. Sekarang, dia hanya perlu keluar dari rumah ini hidup-hidup. Dia harus pergi. Reza masih sibuk di telepon di ruang kerja. Mondar-mandir seperti macan di dalam kandang. Dia marah besar soal laptopnya. Ini adalah kesempatan emas. Fitri menyelinap kembali ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Flash drive itu masih tergenggam erat di tangannya. Sampai buku-buku jarinya memutih. Rasanya benda kecil itu adalah bom waktu yang siap meledak. Dia tidak bisa ke polisi. Pikiran itu jelas. Tadi dia mendengar Reza menelepon. Damar. Dengan begitu tenangnya setelah panik. Itu artinya Damar adalah problem solver. Jika Reza dan Damar adalah sindikat, mereka pasti punya koneksi. Polisi mana? Bagaimana jika dia melapor ke kantor polisi yang ternyata rekanan mereka? Dia bisa-bisa baru sampai di depan pintu kantor polisi, lalu diseret paksa ke rumah sakit jiwa. Tamat. Dia sendirian. Tidak sepenuhnya. Ada satu orang. Satu nama yang melintas di benaknya. Nama yang selalu menjadi tempatnya mengadu sebelum dia menikah dan diisolasi oleh Reza. Winda. Sahabatnya sejak kuliah. Winda yang cerdas. Winda yang galak. Winda yang sekarang menjadi pengacara hebat di Jakarta. Fitri meraih ponsel barunya. Ponsel, hadiah, yang kini terasa seperti alat penyadap. Dia tidak berani menelepon. Bagaimana jika Reza memasang sesuatu di ponsel ini? Dia harus pergi. Dia harus menemuinya langsung. Tapi bagaimana caranya? Reza sedang marah besar. Pria itu tidak akan melepaskannya pergi begitu saja. Fitri harus menggunakan akal liciknya. Akal yang baru saja ia temukan hari ini. Dia harus menciptakan alasan yang tidak bisa dibantah Reza. Alasan yang sepele, tapi penting bagi seorang wanita. Arisan. Dia ingat, Reza membenci teman-teman arisannya. Menganggap mereka bodoh dan suka pamer. Sempurna. Fitri menghapus air mata palsunya. Dia berganti pakaian. Memakai daster yang sedikit lebih bagus. Lalu dia berjalan keluar kamar. Menemui Reza yang baru saja menutup telepon. Wajah Reza masih masam. Mas, panggil Fitri. Suaranya dibuat ragu-ragu dan takut. Reza menoleh. Apa lagi? Itu. Aku, boleh pergi sebentar. Mata Reza langsung menyipit. Pergi? Kemana? Kamu baru saja membuat masalah besar. Bukan pergi, Mas. Cuma sebentar. Ke depan komplek. Ada arisan. Hari ini aku yang dapat. Bohong Fitri. Dia bahkan tidak punya grup arisan. Sebentar aja, Mas. Cuma ambil uangnya. Setorannya, kan, pakai uangku. Sayang kalau hangus. Nanti uangnya bisa buat bantu servis laptop Mas. Dia sengaja menambahkan kalimat terakhir. Uang. Itu adalah tombol pemicu Reza. Reza tampak berpikir. Wajahnya masih kesal, tapi dia terlihat sedikit melunak mendengar kata, uang. Cuma ambil uang. Tanyanya. Iya, Mas. Di rumah Bu Ratih. Paling cuma 30 menit. Habis itu aku langsung pulang. Aku janji, kata Fitri, memasang wajah sememelas mungkin. Reza mendengus. Ya sudah. Cepat. Jangan lama-lama. Dan jangan pakai mobil. Jalan kaki saja ke depan. Perintah itu adalah berkah. Jalan kaki. Itu artinya Reza tidak akan bisa melacak mobilnya. Iya. Mas. Makasih ya, Mas. Kata Fitri, menunduk.
Dia menyambar dompet dan tas selempang kecilnya. Flash drive itu dia selipkan di saku rahasia di dalam tas. Aku pergi dulu, Mas. Dia berjalan keluar rumah. Langkahnya pelan dan tertunduk sampai di gerbang. Tapi begitu gerbang tertutup di belakangnya, Fitri berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa. Dia tidak peduli dengan tatapan tetangga. Dia berlari menyusuri jalan komplek. Napasnya terengah-engah. Dia tidak pergi ke rumah Bu Ratih. Dia berlari lurus ke jalan raya. Dia tidak berani memesan ojek online dari ponselnya. Takut terlacak. Dia berdiri di pinggir jalan, gemetar, mencoba menghentikan taksi. Tapi yang lewat hanya angkot dan motor. Dia melihat sebuah ojek pangkalan sedang mangkal. "Pak, stasiun, cepat!" serunya. Dia melompat ke atas motor ojek itu. Jantungnya serasa mau copot. Sepanjang perjalanan ke stasiun Depok, dia terus menoleh ke belakang. Apakah ada yang mengikutinya? Apakah motor Honda Beat hitam di belakang itu mengikutinya? Apakah pria di warung rokok tadi memotretnya? Dia paranoid. Dia punya hak untuk itu. Di stasiun, dia membeli tiket komuter lain ke Jakarta. Dia memilih gerbong wanita, berdesakan di antara penumpang lain. Dia merasa sedikit lebih aman di tengah keramaian. Perjalanan dari Depok ke Jakarta terasa seperti perjalanan dari dunia orang hidup ke dunia orang mati. Dia menatap wajah-wajah penumpang lain. Ibu-ibu yang tertidur. Mahasiswi yang sibuk dengan ponselnya. Apakah mereka tahu bahwa di antara mereka ada seorang wanita yang sedang lari dari maut? Dia tiba di Sudirman. Dia harus naik ojek online sekarang. Dia tidak tahu alamat pasti kantor Winda. Dia memberanikan diri memesan dari ponselnya. Kantor hukum Winda Rekan. Kantor Winda berada di gedung pencakar langit yang mewah. Fitri, dengan daster dan tas selempangnya, merasa seperti kotoran yang menempel di lantai marmer yang mengkilap. Dia sampai di resepsionis. Mau bertemu Ibu Winda. Sudah ada janji. Bilang saja Fitri. Sahabatnya. Ini darurat. Hidup dan mati. Resepsionis itu menatapnya aneh. Tapi dia menelepon. Tak lama kemudian, seorang wanita muda mempersilakannya masuk. Pintu kayu besar bertuliskan, Winda Lestari, SH, MH, terbuka. Di sanalah Winda, duduk di balik meja mahoni raksasa. Tampak tajam dalam balutan blazer abu-abu yang mahal. Wajahnya masih sama, cerdas dan tegas. Melihat Winda, pertahanan Fitri yang sudah ia bangun susah payah runtuh. "Winda!" bisiknya. Dan kemudian dia menangis. Bukan tangisan palsu seperti di depan Reza. Ini adalah tangisan histeris. Tangisan seorang wanita yang ketakutan setengah mati. "Fitri! Astaga! Kamu kenapa?" Winda melompat dari kursinya, berlari memeluk sahabatnya. "Kamu diapain?" "Si Reza KDRT. Dia mukul kamu." Fitri tidak bisa bicara. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala di pelukan Winda. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis. "Tenang, Fit. Tenang. Kamu aman di sini," kata Winda, mengelus punggungnya. Winda, sang pengacara, yang terbiasa dengan klien yang menangis. Dia membimbing Fitri duduk di sofa kulit yang empuk. Dia membawakan segelas air putih. "Tarik napas. Minum dulu. Cerita pelan-pelan," kata Winda. Nadanya berubah dari sahabat menjadi pengacara. Fitri meneguk air. Tangannya masih gemetar hebat sampai gelas itu bergemeletup. Dia tidak bisa menceritakannya. Kata-kata itu terlalu mengerikan untuk diucapkan. Jadi, alih-alih bicara, dia membuka tas selempangnya. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan flash drive merah itu. Dia meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Benda kecil itu tampak begitu konyol di atas meja yang mahal. Winda menatap flash drive itu, lalu menatap Fitri. "Apa ini?" "Jangan tanya," desis Fitri. Suaranya serak karena menangis. "Buka ini. Di laptop kamu. Sekarang." Winda menatap mata Fitri. Dia pasti melihat kengerian yang murni di sana.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Winda mengambil flash drive itu, berjalan ke mejanya, dan mencolokkannya ke laptopnya. Fitri hanya bisa terisak pelan sambil menunggu. Wajah Winda, yang tadinya penuh kekhawatiran seorang sahabat, perlahan berubah. Fitri melihat alis Winda terangkat saat membuka folder KTP. Fitri melihat mulut Winda sedikit terbuka saat dia mengklik folder akte. Dia melihat Winda memperbesar foto-foto akta nikah itu satu persatu. Lalu, Fitri melihat tangan Winda yang memegang mouse berhenti bergerak saat dia membuka folder polis aset. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya terdengar suara isak tangis Fitri yang tertahan dan suara klik mouse yang pelan. Kemudian, Winda membuka folder terakhir. Folder rekaman. Winda memakai headphone-nya. Dia memutar satu audio. Wajah Winda yang biasanya tenang. Wajahnya yang sekeras baja di ruang sidang berubah pucat. Dia memutar video. Video Lina yang dipaksa tanda tangan. Winda melepaskan headphone-nya. Dia tidak menatap Fitri. Dia menatap lurus ke layar laptopnya. Winda. Panggil Fitri lirih. Winda mengangkat tangannya, meminta Fitri diam. Dia membuka browser. Dia mengetik sesuatu. Nama. Siti Aminah, hilang. Bella Puspita, kecelakaan. Lina Marlina, dirawat RSJ Grogol. Wajah Winda berubah menjadi topeng. Topeng yang dingin, tanpa emosi, dan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Akhirnya, dia memutar kursinya, menatap lurus ke mata Fitri. Fitri, kata Winda. Suaranya datar, tanpa getaran. Ini bukan penipuan biasa. Ini bukan KDRT. Suami kamu adalah bagian dari sindikat yang sangat terorganisir. Dia melirik jam di dinding. Pukul 11 siang. Kamu bilang ke Reza kamu pergi arisan. Iya, bisik Fitri. Itu bagus. Tapi kita tidak punya banyak waktu, kata Winda. Dia berdiri. Sosoknya yang tadi tampak seperti sahabat, kini berubah menjadi panglima perang. Dia menunjuk ke laptopnya. Mereka berencana mengevakuasi kamu besok, hari Sabtu. Winda berjalan ke arah Fitri. Dia berjongkok di depan sahabatnya. Dia memegang kedua tangan Fitri dengan erat. Dengar, Fitri, kamu tidak aman. Rumahmu bukan lagi rumahmu. Jakarta tidak aman. Tapi kamu tidak bisa lari. Kalau kamu lari, mereka akan menemukanmu dan kamu akan berakhir seperti Lina. Terus aku harus gimana, Win? Aku takut. Mata Winda menyala. Kamu tidak akan lari. Kita akan siapkan jebakan. Winda berdiri tegak. Sabtu ini adalah hari mereka akan membawamu. Kita akan pastikan mereka yang dijemput. Kantor Winda terasa seperti satu-satunya tempat aman di dunia, namun sekaligus terasa seperti markas komando perang. Tidak. Fitri menjerit. Suaranya pecah dan parau. Winda, aku nggak mau. Aku nggak mau lihat mereka. Aku mau pulang. Bukan aku nggak tahu harus kemana. Fitri sedang dalam kondisi hancur sehancur-hancurnya. Dia duduk di sofa kulit mahal itu. Tapi tubuhnya merosot seperti kain pel kotor. Bayangan wanita-wanita di galeri itu, Siti, Bella, Lina mereka berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang tidak ada habisnya. Winda, sebaliknya, tampak seperti terbuat dari es. Dia sama sekali tidak terganggu oleh histeria Fitri. Baginya, ini bukan lagi drama sahabat. Ini adalah kasus. Kasus terbesar dalam karirnya. Budi, Arif, masuk ruangan saya, sekarang. Winda berteriak lewat interkom. Pintu terbuka, dua pria muda berpenampilan necis tapi bermata setajam silet masuk. Mereka adalah tim investigasi khusus di firma hukum Winda. Winda tidak membuang waktu. Lupakan makan siang. Lupakan semua kasus lain. Hari ini, kita berburu monster. Dia menunjuk ke layar laptopnya. Budi, lacak nama ini, Siti Aminah. Ini data KTP-nya. Saya mau tahu dia di mana sekarang. Arif,
Urus Bella Puspita. Lacak juga. Saya mau tahu riwayat hidupnya 5 tahun terakhir. Cepat. Kedua pria itu mengangguk tanpa bertanya. Mereka melihat sekilas ke arah Fitri yang menangis sesenggukan di sofa. Tatapan mereka penuh iba. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Mereka segera kembali ke meja mereka. Dan suara ketikan keyboard yang cepat terdengar dari ruangan sebelah. Winda, mereka itu siapa? Tanya Fitri di sela-sela isak tangisnya. Winda kembali duduk di hadapan Fitri. Dia menggenggam tangan Fitri. Tapi genggamannya bukan genggaman sahabat yang menenangkan. Itu adalah genggaman baja yang memaksa Fitri untuk fokus. Mereka adalah kamu, Fitri, kata Winda. Suaranya rendah dan menusuk. Mereka adalah Fitri-Fitri yang lain. Fitri yang tidak sempat lari. Fitri yang tidak punya sahabat pengacara. Jantung Fitri serasa diremas. Kamu harus kuat, lanjut Winda. Aku tahu aku minta banyak. Kamu baru saja tahu suamimu iblis. Tapi kalau kamu hancur sekarang, kita kalah. Kamu akan berakhir seperti mereka. Aku takut. Bagus. Kamu harus takut. Gunakan rasa takut itu, kata Winda. Rasa takut itu yang akan membuatmu tetap hidup. Telepon di meja Winda berdering. Dia mengangkatnya. Ya, Budi. Gimana? Winda mendengarkan. Wajahnya yang sudah keras semakin mengeras. Oke. Cari data kepolisiannya. Laporan orang hilang. Siapa yang melapor? Winda menutup telepon. Dia menatap Fitri. Siti Aminah, kata Winda. Wanita di akta nikah pertama Reza. Status kependudukannya dinyatakan hilang oleh keluarga. Sejak 2 tahun lalu. 1 bulan setelah dia menikah dengan pria bernama Rizky Hardiansyah. Fitri merasa mual. Dia berlari ke kamar mandi kecil di ruangan Winda dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Dia tidak sarapan apa-apa. Yang keluar hanya cairan asam lambung yang pahit. Sepahit hidupnya. Saat dia kembali sambil terhuyung-huyung, Arif, anggota tim yang satu lagi, berdiri di depan meja Winda. Mbak Winda, kata Arif, suaranya pelan, seolah takut terdengar oleh Fitri. Ini gila. Bicara, Arif, perintah Winda. Bella Puspita. Ditemukan. Tapi tidak bernapas. Maksud kamu? Dia meninggal, Mbak, 3 bulan lalu. Laporan beritanya ada. Kecelakaan tunggal. Masuk jurang di puncak. Mobilnya terbakar. Fitri menjerit. Kali ini jeritan yang tertahan di tenggorokan. Dia ambruk ke lantai. Kecelakaan. Di puncak. Polisi menyatakan murni kecelakaan. Lanjut Arif. Tidak ada yang janggal. Tapi, saya cek polis asuransinya. Cair seminggu setelah pemakaman. 5 miliar. Penerima manfaat. Revan Saputra. Suaminya. Revan Saputra. Dan yang lebih gila, desis Arif. Suaminya tidak ada di pemakaman. Dia hilang setelah klaim cair. Winda menutup matanya sejenak. Dia menarik napas panjang. Bagaimana dengan Lina Marlina? Itu saya yang cek, Mbak, kata Winda. Sesuai rekaman video itu, dia dipaksa tanda tangan. Dan sesuai chat Reza dengan Damar, dia dikirim ke RSJ. Winda memutar laptopnya ke arah Fitri yang masih terduduk di lantai. Di layar terpampang data seorang pasien. Rumah Sakit Jiwa Cahaya Hati. Grogol. Winda membacakan. Pasien atas nama Lina Marlina. Masuk 6 bulan lalu. Diagnosa. Skizofrenia paranoid akut. Non-komunikatif. Keluarga penanggung. Rendra Wijaya. Suaminya. Keringat dingin membanjiri tubuh Fitri. Jadi ini polanya. Ini adalah rantai makanan iblis. Mereka tidak dibunuh, bisik Fitri. Matanya kosong menatap layar. Tentu saja tidak, kata Winda sinis. Membunuh itu kotor. Ribet. Meninggalkan jejak. Reza itu licik. Dia pintar. Dia tidak membunuh mereka. Fit.
Dia membuat mereka hilang. Winda berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan jendela, seperti singa betina yang siap menerkam. Rencananya sempurna. Aku harus akui, suamimu itu jenius, kata Winda. Nadanya penuh kebencian. Winda menatap Fitri. Dengar, ini adalah cara kerja mereka. Rencana 5 langkah sang predator. Langkah pertama, isolasi. Winda memulai, mengangkat satu jari. Dia mencari target. Wanita yang mungkin sedikit jauh dari keluarga. Wanita naif yang haus cinta. Seperti maaf, Fit seperti kamu. Dia menikahimu. Lalu dia mulai memotong. Menjauhkanmu dari keluargamu. Menjelek-jelekan teman-temanmu. Sampai kamu hanya punya dia. Sampai duniamu hanya dia. Fitri terisak. Itu benar. Persis seperti itu. Reza selalu bilang keluarga Fitri hanya mau uangnya. Reza bilang Winda adalah pengaruh buruk. Langkah kedua, ketergantungan, lanjut Winda. Dia membuatmu bergantung secara fisik. Temen. Obat penenang dosis rendah. Sesuatu yang membuatmu sedikit linglung, sedikit bingung, gampang capek. Sesuatu yang membuatmu semakin bergantung padanya. Mas, aku pusing. Iya, sayang, minum vitaminnya ya. Itu persis. Fitri ingat, 3 bulan terakhir dia memang merasa lebih sering lelah dan bingung. Dia kira itu hanya karena stres rumah tangga biasa. Langkah ketiga, pengalihan aset. Winda menatap tajam. Setelah kamu lumpuh secara mental, dia beraksi. Seperti video Lina itu. Dia membuatmu tanda tangan. Surat kuasa. Surat jual beli. Surat pengalihan aset. Dalam kondisi linglung, kamu akan tanda tangan apa saja. Kamu bahkan tidak ingat kamu pernah tanda tangan. Langkah keempat, eksekusi. Suara Winda menjadi sangat dingin. Setelah asetmu pindah ke tangannya, kamu tidak berguna lagi. Dia harus melenyapkanmu.